Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk membedah salah satu buku yang luar biasa. Salawat bertaikkan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya bisa selalu dilimpahkan kepada kita umatnya yang hari ini masih tetap istiqomah di jalannya. Oke, hari ini saya ucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang sudah berada di grup dan juga sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita bedah sama-sama ya. Kebetulan sudah ada Ustadz juga penulis buku dakwah sekolah dalam aksi. Jadi langsung saja Ustadz. Mungkin untuk pengantar bukunya dulu Ustadz, sebelum nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pengantar dari buku dakwah sekolah dalam aksi Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali ya bisa bertatap muka dengan teman-teman sekalian dari puluhan keluarga di sana ya. Biasanya kalau ketemu itu lebih banyak dengan teman-teman di Jawa. Alhamdulillah hari ini dengan kemajuan teknologi kita bisa bersua, kita bisa bertegur sapa, dan mudah-mudahan tegur sapa kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan ya. Oke, jadi nanti kita santai aja Mas David ya. Kita santai aja. Bentuk acaranya kalau tidak salah nanti bentuknya talkshow ya, Yes, seperti talkshow ya, talkshow tanya jawab santai gitu ya. Oke, sebagai pengantar aja, jadi ini bukunya ya. Iya, Kelihatan ya. Bagi yang belum ada segera beli. Dibeli karena stoknya lagi habis ya. Ya, judulnya adalah dakwah sekolah dalam aksi. Ya, dakwah sekolah dalam aksi. Jadi kalau berbicara tentang dakwah kan berarti kita berbicara tentang seruan ya, bahwa kita menyeru kepada masyarakat, ini dakwah secara umum. Jadi kalau dakwah secara umum itu maknanya adalah kita menyeru kepada masyarakat agar mereka itu cenderung kepada Islam. Ya. Dalam hal yang lebih spesifik lagi adalah kita itu melakukan dakwah menyeru kepada Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, karena ini adalah konteksnya sekolah, ya, jadi memang sangat segmented ya, sangat fokus sekali sebagaimana dakwah-dakwah yang lainnya. Walaupun dakwah itu seruannya secara umum ya kepada seluruh manusia. Nah, cuman dalam perkembangannya kan istilahnya itu bahwa dalam konteks dakwah itu adalah kita menyeru dalam bahasa mereka. Nah, bahasa mereka itu kalau kita di kampus maka ada istilahnya itu dakwah kampus kan begitu ya. Kalau kepada para pengusaha ada dakwah yang memang dikhususkan dengan bahasa-bahasa pengusaha gitu kan. Kalau kepada remaja ada yang dikhususkan dengan bahasa-bahasa remaja, termasuk di dalamnya sekolah. Nah, dalam hal ini saya menulis buku konteksnya adalah tentang dakwah sekolah. Jadi
dakwah yang secara khusus seruannya adalah kepada para pelajar, ya, kepada para pelajar. Nah, pelajar di sini memang ya terkategori pelajar itu kan berarti mereka yang sekolah SMA, SMP, SD, ya TK termasuk pelajar enggak ya? Ya, Proses. jadi memang terbatas ya, terbatas pada SMA. Maksudnya adalah agar pendekatan kita itu bisa lebih mudah ya, karena dengan adanya focusing ini ya, focusing di dakwah sekolah ini dengan mengetahui karakter mereka, ya mengetahui karakter mereka, tempat mereka berkumpul, bagaimana bahasa-bahasa mereka yang dipakai untuk kondisi saat ini. Nah, kita berusaha untuk masuk, untuk menyelami dunia mereka. Nah, dalam aksi. Jadi judulnya kan dakwah sekolah dalam aksi. Dakwah sekolah itu maknanya adalah kita menyeru melakukan dakwah Islam kepada para pelajar, ya. Nah, dalam hal ini SMA dan SMP. Sebenarnya saya lebih banyak bergerak di SMA, ya, di SMA. Jadi itu. Kemudian dakwah sekolah dalam aksi. Nah, dalam aksi di sini memang buku tulis ini tidak berbicara tentang materi dasar keislaman, ya. Karena materi-materi dasar keislaman itu sudah ditulis oleh banyak para pengemban dakwah, ya, termasuk berbagai macam referensi, ya, kitab ataupun buku yang itu bisa dijadikan sumber referensi bagi kita untuk pembinaan. Itu sudah banyak yang menulis. Nah, yang saya tulis di sini adalah lebih banyak berbicara tentang aspek pengalaman, ya, aspek di lapangan, aspek praktis, ya. Artinya apa? Sebenarnya saya yakin teman-teman sekalian itu punya pengalaman yang beragam dan pengalaman itu menarik semuanya untuk diceritakan sebenarnya dalam konteks dakwahnya masing-masing. Nah, dalam hal ini saya menulis tentang sekolah karena memang ketika dulu saya masih kuliah, ya, masih kuliah, kemudian sampai hari ini alhamdulillah saya banyak berinteraksi dengan anak-anak muda. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan anak-anak muda dan alhamdulillah bisa masuk gitu ya. Padahal eh, dalam pikiran saya dulu itu kalau dakwah remaja, dakwah sekolah itu kan harus pakai bahasa gaul gitu ya, bahasa yang slang ya, bahasa-bahasa mereka, lo, gue dan sebagainya. Nah, itu ternyata tidak saya miliki hal seperti itu. Tapi karena saya senang ya, nah kalau istilah kerennya itu passion gitu ya, senang berinteraksi, ketemu dengan anak-anak muda, kemudian menyelami dunia mereka, akhirnya dari pengalaman itu banyak hal-hal unik yang saya temukan, yang itu berbeda ketika saya berkumpul dengan para pengemban dakwah yang lain, misalnya di kalangan pengusaha. Kalau pengusaha, kalau saya dengar mereka biasanya keluhannya tentang utang gitu kan, tentang riba gitu kan dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan transaksi muamalah, yang bermasalah di situ. Kalau dengan para ulama, wah itu nanti mereka kalau di Jawa ini ya, di Bahsul Masailnya itu nanti mereka ketemu dengan para kiai ya, kitabnya kitab gundul gitu kan dan lain sebagainya. Jadi pembahasannya itu kajian kitab kan gitu. Nah, ternyata ini berbeda dengan di remaja ya, berbeda dengan di remaja. Nah, tempat mereka berkumpul juga berbeda, maka pendekatannya juga berbeda gitu ya. Actionnya itu dalam bukan dalam hal metode dakwahnya yang berbeda ya, tetapi dalam konteks uslubnya, uslub pendekatan. Contoh saja, teman-teman bisa bayangkan ya, misalnya kalau di dulu ada pernah training itu namanya Muslim Youth Movement. Jadi sebuah training khusus yang diadakan untuk para pelajar. Temanya waktu itu adalah kamilah pemimpin masa depan. Ya, mungkin pernah ada yang dengar gitu ya. Dulu waktu itu saya jadi ketua panitia untuk di seluruh Jawa Tengah. Waktu itu diselenggarakan di salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Magelang, Gedung Tribakti, ya dekat Candi Borobudur. Ya. Nah, di sana diadakan dengan gebiar gitu ya. Wah, dukungan apa namanya? Dukungan sound ya, kemudian apa namanya trainer yang hebat menggugah dan memotivasi itu. Nah, itu memang menarik bagi remaja, tapi coba antum bayangkan itu dilakukan di kalangan ulama itu. Nah, kalau di remaja kan gini misalnya, apa kabar hari ini gitu kan, dijawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu. Coba antum bayangkan di kiai misalnya, apa kabar Pak Kiai gitu. Nah, kan jadi aneh sekali itu ya. Nah, itu kan berkaitan dengan uslub ya. Nah, itu berkaitan dengan uslub. Jadi pengantarnya adalah bahwa
judul dakwah sekolah dalam aksi adalah saya menulis lebih banyak pengalaman saya pribadi. Saya yakin teman-teman punya pengalaman, cuman saya membukukannya. Nah, mengapa saya membukukan? Nanti kita diskusi lagi. Oke, sementara itu Mas David. Oke, siap, Ustaz. Berarti motivasi lahirnya dari buku ini berarti dari pengalamannya Ustadz ya, Ustaz? Terus ini, Ustaz, artinya kenapa namanya itu harus dakwah sekolah dalam aksi, Ustaz? Kenapa misalnya remaja gaul ingin ngaji, Ustaz, atau artinya judul lain lah, tidak harus dakwah sekolah dalam aksi. Apakah ada ketertarikan tersendiri dengan judul dakwah sekolah dalam aksi ini, Ustaz? Atau suara masuk ya? iya, Ustaz. Oh ya. Sebenarnya saya tidak ada niatan menulis, Mas. Ya, teman-teman sekalian. Jadi awalnya itu sebenarnya ada niat menulis. Jadi saya masih ingat waktu itu oleh seorang sahabat saya itu diminta untuk ngisi sebuah kajian rohis di salah satu sekolah, ya salah satu sekolah di Purworejo. Ya, Purworejo itu adalah salah satu kota kecil ya di Jawa Tengah, dekat dengan provinsi Yogyakarta. Nah, kalau antum kemarin dengar istilah ini ya, ada Keraton Agung Sejagat, nah itu ya, yang viral itu. Oh, iya. Ya, temannya apa? Yang dari Sunda Bandung Empire. gitu ya. Sunda Empire. Nah, Sunda Empire itu ya. Nah, Agung Sejagat itu cabangnya ya. Itu di Purworejo, itu di tempat saya, kota tempat saya tinggal ya. Nah, dari situ dulu tahun 2007 ya, saya mulai tahun 2007, kemudian sejak saat itu dalam satu pekan itu saya bisa ngisi 4 kajian rohis ya, ada 4 sekolah yang saya isi dalam satu pekan. Jadi memang maraton ya, maraton. Kemudian di kampung itu ada remaja masjid yang memang saya yang mengampunya ya, saya mengampu. Nah, kemudian dari sana di sela-sela berbagai macam agenda kegiatan dakwah ya, mengisi kajian remaja ya, mengisi berbagai kajian di masjid, itu kan biasanya saya habis itu selesai misalnya atau sedang lagi nunggu kajian gitu kan biasanya nulis gitu ya. Alhamdulillah dikaruniai hobi nulis gitu. Saya tulis itu kan sambil nunggu mat'u para binaan itu datang, itu biasanya saya nulis gitu. Yang saya tulis itu kan apa yang saya rasakan, ya apa kendala-kendala yang saya temui di lapangan, itu biasanya saya tulis. Tahun 2009 itu kan ada Facebook ya, Facebook masuk. Sebelumnya ada Friendster. Ya, pernah Friendster pernah ya? Pernah? Belum buat akunnya? Belum ya. Ya dulu pernah ada Friendster, cuman beberapa saat kemudian terus digantikan sama Facebook. Nah, akhirnya banyak tulisan saya di Facebook. Kemudian saya juga menulis di blog. Ya, di blog dulu blog saya itu silakan dicek aja, pedangideologis.blogspot.com ya, pedangideologis.blogspot.com. Masih aktif, cuman saya udah nggak nulis lagi di situ. Itu lebih banyak berbicara tentang pengalaman taktis ya di lapangan. Nah, dan ini secara nggak sengaja ternyata Mas David dan teman-teman sekalian itu ada yang membaca. Ya alhamdulillah gitu ya. Awalnya unek-unek aja sebenarnya. Saya nggak ada niatan menulis sebuah buku maksud saya ya. Cuman saya punya hobi menulis dan apa yang ada dalam benak itu kemudian saya tulis gitu aja. Terserah orang itu ada yang mau baca atau tidak, itu urusan berikutnya. Tetapi ternyata ada yang membaca. Kemudian di antara sekian banyak yang membaca itu menghubungi saya Mas David. Meminta saya untuk merekap berbagai macam tulisan itu dalam satu buku gitu ya, untuk agar nanti bisa menginspirasi yang lain gitu. Nah, tepatnya adalah seorang kawan di Semarang ya. Ini ibu kotanya Jawa Tengah ya. Ya, di Semarang itu meminta saya dalam salah satu pertemuan itu saya diminta untuk memberikan tips dan trik ya. Tips dan trik bagaimana sukses di dakwah sekolah. Nah, saya nggak bisa jawab, Mas. Mengapa? Karena saya bukan tukang sulap ya. Harus pakai tips dan trik gitu. Artinya apa? Memang nggak ada tipsnya dan nggak ada triksnya gitu. Artinya apa? Ya dakwah itu dijalani aja gitu kan. Dijalani aja, dan ketika ada masalah kita berusaha menyelesaikannya. Ada masalah diselesaikan.
ada masalah diselesaikan terusnya begitu. Nah, cuman karena memang bergeraknya adalah di lapangan sekolah, di dakwah sekolah, maka masalahnya pun berbeda kalau dengan di tempat-tempat dakwah yang lainnya ya. Misalnya gimana berhadapan dengan kepala sekolah, bagaimana berhadapan dengan orang tua, para wali murid ya, berhadapan dengan guru-guru, lingkungan sekolah ya, teman-teman sebayanya dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau ditanya sebenarnya motivasi awal menulis buku ini dari mana, jawabannya adalah dari permintaan sebenarnya. Dari permintaan ketika ada beberapa kawan-kawan yang membaca tulisan saya, baik itu di Facebook maupun di blog pribadi. Itu Mas David. Ya, istilahnya ini juga, Sat. Artinya setiap dalam penulisan kan otomatis ada kendala-kendala ya, Sat. Ada kendala-kendala yang dialami lah setiap penulis pastinya. Kira-kira kendala yang pernah Ustadz alami dalam proses penulisan buku dakwah sekolah dalam aksi ini apa, Sat? Sehingga lahirlah buku yang bisa dikatakan silabus untuk penkanderan remaja, Sat. Ini cocok ini, buku ini. Ya, ini soal menulis ya. Nanti kalau soal menulis, insya Allah di sesi yang lain ya. Intinya begini teman-teman sekalian. Gini, kalau dulu itu sebenarnya awal saya masuk di dakwah sekolah, itu motivasi awalnya itu gini. Dulu saya waktu masih SMA ini ya, masih SMA itu alhamdulillah saya punya hobi membaca ya, dan diantara banyak bacaan yang saya baca itu buku-bukunya mungkin terkategori berat ya untuk pada masanya. Antum bisa bayangkan buku-buku tulisan Karl Marx ya, kemudian buku-buku tulisan René Descartes ya, buku-buku filsafat lah ya. Dimana buku-buku itu kan membuat kita menjadi gelisah ya. Gelisah dalam arti saya pernah ya pada satu titik itu bertanya tentang gini, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan begini. Mengapa kita harus bertuhan begitu ya? Mengapa kita harus bertuhan? Apa salahnya kalau misalnya kita tidak memilih salah satu agama formal manapun gitu? Sementara kita bisa tetap berbuat baik gitu. Ya. Mengapa harus Islam dan seterusnya? Nah, itu terus berkecamuk dalam benak ya waktu SMA. Nah, terus dan alhamdulillah akhirnya saat kuliah ya, tepatnya itu di semester 3 ya mungkin petunjuk dari Allah juga ya. Nah, saya mencari kemudian bertemu dengan salah seorang pengemban dakwah waktu itu di kampus dan mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Bersama guru itu kemudian kita berdiskusi sangat panjang tentang satu bab yang menurut saya itu luar biasa ya, sangat luar biasa yang membuat saya itu tidak bisa tinggal diam. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu eman-eman kalau materi ini dibiarkan saja mengendap dalam otak gitu ya. Nah, temanya itu adalah tentang Thoriqul Iman atau jalan menuju iman. Nah, setelah mendapatkan materi itu, jujur aja, ini pengalaman pribadi, seolah-olah itu terlahir kembali. Ya, seolah-olah terlahir kembali. Dan teman-teman tahu nggak? Kemudian beberapa lembar itu ya dari Thoriqul Iman itu kemudian saya fotokopi. Jadi ngaji kitab Nizam Islam, babnya Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Kemudian beberapa lembar dari materi Thoriqul Iman itu saya fotokopi dan setelah itu saya bagikan kepada teman-teman ya di kampus, termasuk tempat saya biasa sholat berjamaah di masjid ya, masjid di kampung. Saya kumpulkan anak-anak muda di sana. Itu nggak ada pakai laptop, nggak ada pakai PowerPoint gitu ya, nggak ada terus acaranya diundang pakai training gitu, nggak. Jadi mereka langsung saya kumpulkan ya, duduk, kemudian langsung saya ajak diskusi. Saya juga bingung ya, entah kekuatan dari mana gitu ya, yang kemudian bisa membuat menggerakkan untuk mengajak mereka berkumpul, kemudian membahas tentang persoalan keimanan, tentang jalan menuju iman. Pertanyaan-pertanyaan yang itu saya tanyakan dulu ketika waktu SMA gitu. Jadi kalau motivasi yang paling dasar ya, mengapa kemudian kita harus menerjunkan diri di dakwah,
ya, hatta di dalamnya juga termasuk di dalamnya adalah dakwah sekolah, itu adalah karena dorongan keimanan saja gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu eman-eman banget. Artinya apa ya eman-eman itu? Sia-sia banget gitu ya. Kalau materi yang sedemikian hebat itu ya, konten yang sedemikian hebat itu kemudian dibiarkan untuk diri sendiri. Itu nggak bisa kalau menurut saya, harus disampaikan. Gitu. Nah, alhamdulillahnya tempat ketemu saya itu adalah dengan anak-anak muda. Dalam hal ini adalah kalangan pelajar. Itu Mas David. Ini Sat, kan binaannya kan artinya Ustadz waktu itu membina remaja Sat. Otomatis remaja-remaja yang dibina ini Sat memiliki latar belakang yang apa ya? Latar belakang yang berbeda pastinya. Kira-kira biasa yang dibina ini Sat, latar belakangnya ini seperti apa? Pak? Maksudnya memang dari awalnya itu memang sudah nakal atau bagaimana Ustaz yang memang sudah di lingkungannya itu yang lingkungan yang keluarga yang Islami atau bagaimana Ustaz? Iya. Nah, ini juga soal latar belakang itu saya dapatkan ketika praktek lapangan di langsung, Mas. Jadi oleh guru saya, ya, orang yang mengutus saya untuk terjun di dakwah sekolah, itu nggak ngasih kisi-kisi apapun. Perintahnya itu sederhana. Antum masuk di SMA X. Udah terserah caranya mau masuk gimana, masuk aja. Gitu. Coba antum bayangkan kayak begitu ya. Instruksinya seperti itu, enggak terus kemudian kamu temui kepala sekolahnya ini, kamu tawari ini, itu enggak. Jadi langsung instruksinya itu global. Antum saya tugasi masuk di SMA A, membina remaja di sana. Enggak tahu caranya gimana, pokoknya harus ngisi di sana gitu. Nah, itu ya, instruksinya seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan panjang itu ya, dari tahun 2007 sampai alhamdulillah hari ini masih membina, itu memang saya dapatkan beberapa pola. Nah, pola ini akan saya bagikan kepada teman-teman ya. Nah, lengkapnya baca bukunya sendiri ya. Tapi ini saya akan sampaikan. Ya, misalnya ya, tentang ini, kalau kita dakwah di masjid, ya, di remaja masjid, atau di rohis, atau di tempat-tempat manapun itu, yang mereka itu pelajarnya itu sudah ada giroh keislamannya. Kan ada ya. Jadi pelajar-pelajar yang mereka tempat berkumpulnya itu memang menunjukkan giroh keislaman yang tinggi. Misalnya di rohis, ya, kemudian di remaja masjid, ya, itu kan giroh keislamannya tinggi. Gitu. Nah, maka dalam konteks ini, itu mereka itu sudah punya giroh atau semangat keislaman yang bagus, ya, giroh atau semangat keislaman yang bagus. Biasanya hal pertama yang saya sampaikan kepada mereka itu adalah berkaitan dengan problematika umat, ya. Khususnya adalah di kalangan mereka itu adalah problematika remaja. Kita tunjukkan kepada mereka fakta-fakta kerusakan kaum muda hari ini tentang pergaulan bebas, narkoba, ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia mereka. Mengapa kok anak-anak aktivis itu ya, yang mereka tergabung di rohis, di remaja masjid itu langsung kepada problematika umat? Karena mereka itu mudah dituduh ya. Jadi giroh keislamannya sudah ada. Tinggal membuat mereka itu berpikir bahwa di luar sana itu ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Ada sesuatu yang nggak beres yang membuat mereka itu harus bergerak. Nah, paham ya? Sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi untuk anak-anak aktivis ya, para pelajar yang mereka itu sudah punya jiwa aktivisme, nah, khususnya mereka yang sudah ada di rohis, kemudian di remaja masjid, nah itu ada sentuh tentang aktivitas mereka akan cepat menerimanya, ya, mereka akan cepat menerimanya. Nah, baru setelah itu kemudian dengan pendekatan ya dengan gayanya masing-masing tentu ya, kita ajak mereka dalam proses pembinaan. Itu yang pertama ya, pola pertama kalau kita ketemu dengan anak-anak muda yang mereka itu sudah punya semangat keislaman. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, untuk yang di rohis dengan yang di masjid juga polanya berbeda. Kalau yang di rohis, jadi rohis itu teman-teman sekalian, kalau dulu, kalau sekarang saya nggak tahu ya, karena dengan adanya tantangan dakwah ini ya, seperti diterbitkannya Perpu Ormas dan lain sebagainya itu ternyata imbasnya ada juga sampai ke rohis. Kalau dulu memang tidak begitu ya, tidak begitu rigid, tidak begitu susah untuk menembus di rohis. Bahkan sangat mudah, tanpa birokrasi yang terlalu berbelit-belit,
kita ketemu dengan anak rohis, ya, disentuh tentang problematika umat, bisa langsung kita diundang ke sana. Gitu. Tapi kalau sekarang, nah itu sudah ribet lagi itu ya. Nah, kalau di rohis itu kan sebenarnya rohis itu bagian dari OSIS ya. Di OSIS itu ada sisi ya. Salah satu itu si pertama itu adalah bidang, kalau nggak salah bidang ketakwaan ya. Bidang ketakwaan. Nah, di bawahnya itu ada rohis di bawahnya. Mungkin kalau di antara teman-teman sekalian yang jadi guru lu paham ya tentang ini. Nah, itu kalau kita masuk ke sana memang birokrasinya agak rumit dan itu eh, pola pergerakan di rohis reorganisasinya itu cuma 1 tahun. Ya, cuma 1 tahun. Jadi memang agak ribet gitu ya. Walaupun bisa masuk. Kalau di remaja masjid itu lebih longgar teman-teman sekalian. Jadi kalau remaja masjid itu biasanya reorganisasinya itu nggak jelas gitu ya. Walaupun sebenarnya aturan di remaja masjid ada, misalnya dalam ADART-nya direorganisasi setiap mungkin 1 tahun sekali gitu ya. Tapi pada faktanya reorganisasi itu nggak terjadi. Bahkan bisa jadi ketuanya itu jadi ketua abadi gitu ya. Ya, ketua abadi dan cenderungnya kalau di remaja masjid itu yang jadi ketua itu bukan anak sekolah lagi. Bisa mahasiswa, bisa juga masyarakat setempat yang ditunjuk atau dipercaya untuk menjadi ketua remaja masjid. Itu yang banyak saya temui di lapangan seperti itu. Nah, itu dari sisi keorganisasiannya ya. Jadi pendekatannya kalau ke rohis, apalagi sekarang itu sangat formal sekali ya. Jadi saya pikir lebih susah itu. Tapi kalau di remaja masjid itu lebih cair. Tapi itu beberapa tahun yang lalu ya teman-teman sekalian. Nggak tahu kalau sekarang itu saya lihat remaja masjid pun sudah mulai agak memfilter kalau ada pembicara dari luar gitu. Cek. Pramuka, kemudian OSIS, kemudian pecinta alam, ya. Nah itu biasanya ada, kemudian yang ngatur-ngatur jalan itu apa ya, gitu ya. Jadi biasanya kan ada anak-anak itu ya. Oh, PKS, PKS. patroli keamanan siswa itu ya. Ini anak pecinta alam, ya. Senakal-nakalnya anak bawana, itu mereka itu sangat hormat dengan alam, ya, dalam bahasa mereka itu ya. Kemudian biasanya mereka itu sangat care dengan teman-temannya. Jadi jaringan pertemanannya itu sangat luas. Ya, anak-anak seperti itu biasanya. Nah, dalam hal ini ya, mereka itu memang secara psikologis itu biasanya tidak mau digurui. Jadi kalau misalnya kita akan undang ustadz siapa gitu ya, biasanya nggak terlalu ngeh gitu ya. Tapi kalau kita hadir ke hadapan mereka sebagai seorang kawan, sebagai seorang teman, atau biasanya saya memposisikan diri itu sebagai seorang kakak ya bagi mereka. Itu akan lebih mudah karena kita menjadi sparring partner, menjadi teman apa ya, teman untuk sharing, teman untuk curhat, teman untuk berbagi dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda dengan orang tua. Kalau dengan orang tua biasanya mereka mulai menjaga jarak ya ketika sudah SMA. Tapi dengan per group ya teman mereka berkumpul, mereka sangat terbuka. Bahkan dalam hal yang sifatnya itu privat ya, yang apa namanya sangat privat ya, yang itu tidak diketahui kecuali oleh teman-teman yang dekat. Ya. Nah itu bisa sampai apa namanya kita ketahui kalau kita bisa menyelam dunia mereka. Nah caranya, nah sentuh keimanannya. Dan ini poin pentingnya teman-teman sekalian. Baik itu nanti anak-anak yang mereka sudah ada jiwa aktivisme, giroh keislamannya sudah ada, ya, ataupun anak-anak aktivis yang mereka itu tergabung dalam pramuka, ya, OSIS, ya, pecinta alam, patroli keamanan sekolah dan lain sebagainya. Yang paling penting itu nanti adalah yang paling menyentuh itu adalah materi tentang keimanan, ya. Suara masuk? Oh ya, masuk set. Suara masuk ada? Masuk ya? Ada set, ada. Ini agak tadi terputus, mohon maaf. Iya. Jaringan. Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Jadi, ya, jadi baik itu mereka remaja yang aktivis maupun yang non aktivis, itu nanti ujungnya harus kita harus pahamkan mereka tentang thoriqul iman, tentang keimanan.
Karena di masa-masa itu mereka itu sebenarnya mencari, teman-teman sekalian. Ya, mereka itu sebenarnya mencari, cuman tingkat pencariannya itu ada yang secara alamiah. Maksudnya apa? Secara alamiah itu dia secara sadar memang berpikir tentang keimanan. Berpikir tentang sebenarnya saya itu siapa sih gitu kan. Sebenarnya saya itu hidup di dunia ini mau ngapain gitu kan. Nah, itu sebenarnya uh, orang yang berakal, anak-anak SMA itu, mereka yang sudah balik, itu sebenarnya alamiahnya itu akan muncul gitu ya. Tetapi karena lingkungan, kondisi, ya karena teman-temannya mungkin suka nongkrong, ya suka nyewek dan lain sebagainya, berpikir tentang itu akhirnya ditekan, ya ditekan. Sebenarnya berpikir tentang itu tetap ada. Cuman karena ketika berpikir akhirnya di nongkrong yuk hilang lagi gitu ya. Ketika berpikir tentang soal-soal misalnya saya hidup di dunia mau ngapain, itu ada cewek tuh, nah hilang lagi gitu kan. Nah seperti itu. Nah sementara kita itu datang hadir di depan mereka itu adalah menyentil kesadaran itu secara sadar gitu ya. Makanya saya tanpa basa-basi biasanya ketika kajian itu kepada mereka itu saya tanya satu-satu. Ya, ini teknik saya biasanya ya, teknik saya agar mereka itu interest, mereka itu punya minat terhadap materi yang kita sampaikan. Misalnya ada 4 orang ya, ada 4 orang, si A, B, C, dan D. Nah, itu biasanya saya tanya satu-satu. Kemudian saya misalnya bilang gini, kalau umumnya kan teman-teman, adik-adik, kita akan hari ini akan mempelajari materi tentang akidah Islam. Akidah Islam adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, bla 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 bla, kan gitu ya. Kalau kajian umum kan begitu ya. Tapi untuk dalam forum-forum kecil seperti itu yang dihadiri oleh pelajar, itu langsung saya tanya satu-satu. Misalnya, si A, kamu pernah nggak berpikir tentang tujuan hidup? Wah, itu langsung dia langsung mikir itu. Langsung mikir saja. Ternyata apa? Iya, langsung mikir. Saya pernah melakukan survei ya. Ini survei ini benar-benar saya lakukan dalam kajian pesantren kilat SMA. Jadi saya survei, saya buat selebaran, kemudian saya minta mereka untuk menjawab. Isi pertanyaan itu ya yang ada di selebaran itu adalah isinya pertama, pernahkah kalian berpikir tentang tujuan hidup? Yang pertama, yang kedua, kalau pernah, apa tujuan kalian hidup di dunia ini? Gitu. 2 itu. Dan jawabannya itu ada yang modelnya itu kayak contek-contekan, membahagiakan orang tua, itu sama gitu ya. Yang itu duduk di rata-rata bagian belakang itu biasanya sama itu. itu. Contek-contekan gitu ya. Nah, cuman yang unik kan yang biasanya duduk di bagian depan. Biasanya adalah anak-anak yang mereka itu minat belajarnya tinggi ya. Jadi mereka itu menjawab itu serius gitu. Nah, itu biasanya duduknya di depan. Apalagi kalau pesantren kilat, itu biasanya mereka yang memang benar-benar minat untuk ikut pesantren kilat, itu duduk di bagian barisan paling depan. Nah, itu jawabannya juga unik-unik. Jadi jawabannya itu standar gitu ya. Jawabannya itu jawaban-jawaban standar yang hanya sekedar maklumat gitu ya, ibadah kepada Allah. Tapi ketika ditanya beribadah itu, mengapa harus kepada Allah, bingung mereka. Bingungnya luar biasa ya. Jadi itu teman-teman sekalian, kehadiran kita di hadapan mereka itu adalah melambai mereka agar mencintai Islam, agar mereka itu memahami Islam benar-benar dari proses berpikir, bukan dari proses hanya sekedar maklumat semata gitu ya. Karena memang di luar sana juga banyak yang melambai. Ya, melambai di sini maksudnya bukan melambai apa ya, tapi melambai di sini adalah mengajak mereka kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Misalnya di sekolah itu, saya nggak tahu kalau di luar Jawa itu ada nggak, misalnya forum anak gitu ya. Forum anak ini adalah kumpulan dari mereka yang tergabung di satu kota itu kan ada beberapa SMA, ada beberapa OSIS. Nah, anggota OSIS termasuk ketuanya itu kemudian bergabung dengan forum anak. Ya, jadi semacam kumpulan anak OSIS ya, anak OSIS di kota tersebut. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah dan ini sebenarnya nasional ya. Itu ternyata yang dibahas adalah tentang misalnya tentang feminisme ya, tentang demokrasi, tentang apa namanya kesetaraan gender ya. Coba antum bayangkan ya. Dan mereka itu saya pernah tanya. Jadi ada anak rohis memang binaan saya hadir ke forum anak itu, saya tanya materi di sana apa dek? Gitu. Dijawab materinya tentang
kesetaraan gender, Mas. Materi tentang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Kayaknya bertentangan semua dengan materi halakoh, Mas, gitu ya, bilang gitu. Nah, terus saya nggak peduli dengan materinya, saya tanya aja ya. Jadi siapa yang mengisi? Gitu ya. Mengisi ya ternyata adalah para dosen gitu ya, para dosen, para akademisi. Ya. Kemudian kamu dapat fee nggak, dapat uang nggak kalau hadir di situ, atau malah kamu bayar? Kita diutus, jadi adik binaan itu menjawab kita diutus Mas oleh sekolah, bahkan kehadiran kita itu dibayar gitu ya. Jadi sekali duduk mereka itu dapat waktu itu dapat 50.000 gitu ya. Nah maksud saya adalah jadi kita berpacu dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran hebat ya, pemikiran Islam, kok nggak disampaikan kepada para pemuda, nah ini kita akan ditanya ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yeah. Gitu Mas David. Iya, Sat. Siap. Ini, Sat, artinya pertanyaan terakhir mungkin, Sat, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin setiap pembinaan kan pasti ada tantangan, Sat. Cuman tantangan yang di sini tuh yang tantangan yang lebih ekstrim lagi, Sat. Mungkin sementara isi pembinaan, tiba-tiba Ustadz diusir oleh misalnya pihak sekolah, atau misalnya sementara mengisi di remaja masjid, tiba-tiba diusir oleh Pak Imam atau masyarakat, Ustadz. Kira-kira pernah nggak, Ustadz, mengalami itu? Oh, sering itu. Oh, ya. Sering gitu ya. Ya, sering itu. Jadi yang paling membekas sekali waktu itu ada satu, saya ceritakan satu-satu ya. Dan kira gimana cara kita merespon ya. Waktu itu ada satu masjid di salah satu desa kecil di salah satu kecamatan di Purworejo, kecamatan Purwodadi namanya, dengan waktu itu ada seorang sahabat saya, ya aktivis dakwah dari kampus, kemudian mengundang saya. Jadi ini ya teman-teman kita dari dakwah kampus itu mengadakan sebuah kegiatan ya di remaja masjid, dan sebenarnya itu sudah ditolak oleh takmir setempat, ya nggak boleh gitu ya. Tapi karena anak-anak dakwah kampus itu kan militan ya, militan, mereka itu punya semangat juang gitu, kalau ditolak tetap bergerak kan. Akhirnya ngeyel itu apa ya, nggak digubris gitu ya. Karena lewat takmir nggak bisa, akhirnya mereka berkeliling ke rumah-rumah ya, teman kita ini yang dari kampus ini ya, berkeliling ke rumah-rumah, jadi door to door, dari satu rumah ke satu rumah, kemudian membuat selebaran untuk hadir di masjid. Dan sudah jelas masjid yang ngelarang gitu loh. Itu masjid ngeyel juga. Ya, saya aja sebenarnya kalau dimintai pertimbangan udah jangan diteruskan gitu ya. Tapi karena anak kampus gimana lagi ya. Ya, akhirnya begitu dikumpulkan, dan akhirnya yang datang itu ada sekitar saya dikabari itu ada sekitar 50 pelajar ya, putra-putri. Habis maghrib itu kan malam Ahad ya, Sabtu malam, habis maghrib ya, kemudian saya sholat Isya di masjid tersebut. Imam masjid, kemudian takmir setempat itu nggak tahu kalau saya yang ngisi gitu ya. Saya ikut sholat berjamaah, sholat Isya di masjid tersebut. Kemudian setelah Isya, itu kemudian anak-anak itu berkumpul semua. Anak-anak pelajar itu berkumpul dalam aula. Mereka duduk ya di aula serambi masjid. Duet itu berkumpul, langsung teman-teman kampus itu buka LCD, pasang layar itu langsung. Seret gitu ya. Wah, itu kan situasinya udah peserta sudah kumpul, takmirnya itu kaget tapi mau ngelarang juga gimana, wong pesertanya sudah banyak gitu, dibuat susah juga gitu kan. Akhirnya takmir itu salah satunya adalah Pak Imam waktu itu, kemudian Pak Imam itu menghubungi seluruh takmir yang ada, ya takmir yang ikut sholat Isya pun akhirnya datang, ya. Ada sekretarisnya, ada ketuanya, ada bagian ya, para kiai lah, ada beberapa kiai itu kan datang, mereka hadir. Nah akhirnya, yang unik itu adalah ketika diminta ini untuk memberikan sambutan, kita tetap menghormati mereka ya, walaupun ngeyel begitu ya, kita hormati mereka. Saya minta MC-nya ini yang dari kampus ini untuk ya kita lihat respon beliau-beliau itu seperti apa. Nah, ada salah satu takmir, ini imam masjid. Ya, imam masjid itu mengatakan begini,
Kalau ada di antara materi yang disampaikan nanti itu adalah materi yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka akan saya langsung stop saat itu juga. Itu kan sudah situasinya horor gitu ya. Nyeri juga itu, Sat. Jadi benar-benar diamati gitu kan. Nah, itu imam masjidnya masih ingat betul karena beliau duduk di samping saya itu. Ya, kemudian di sampingnya lagi sekretaris masjid. Ya, sekretaris takmir. Dia bilang gini, "Anda ini kan mahasiswa, tahu unggah-ungguh, tahu adab, tahu sopan santun. Biasanya kalau mau mengadakan acara itu harus masukkan proposal, harus masukkan RAB, rencana anggaran dan lain sebagainya ya. Anda ini nggak punya adab sama sekali." Ya, kayak begitu ya. Nah, itu situasinya kan horor. Nah, waktu itu singkat cerita, saya 45 menit sampaikan materi tentang apa? Thoriqul Iman, ya tentang akidah. Dan alhamdulillah dari start salam pembuka sampai salam penutup terakhir itu tidak di-stop. Dalam batin saya itu, ya alhamdulillah berarti materi saya sesuai dengan Masuk Ahlussunnah gitu, wal Sat. Jamaah itu ya. Ya. Nah, kemudian mau ditutup. Yang unik itu adalah saya minta ini kepada mahasiswa yang di samping saya yang jadi moderator itu untuk memberikan kesempatan kepada takmir itu barangkali ada yang mau dikoreksi gitu ya dari materi yang disampaikan itu, barangkali ada tambahan gitu. Dan Masya Allah luar biasa ya, ternyata Pak Imam itu dalam waktu 45 menit itu langsung bisa berubah gitu ya. Iya. Termasuk sekretarisnya itu malah beliau itu bilang gini, yang saya itu keingat sampai hari ini itu, wah materinya bagus sekali ini untuk anak-anak remaja, untuk pemuda. Besok kalau mau mengadakan lagi bilang itu ya, gitu. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai proposal dan sebagainya, langsung bilang aja gitu ya. Iya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi hari itu langsung suasana itu langsung berubah. Yang awalnya itu tegang, horor, itu bisa langsung kemudian ketika mereka mau duduk mendengarkan sejenak ya apa yang kita sampaikan, kemudian mereka mau menerimanya ya. Nah, alhamdulillah bisa. Ya itu kejadian itu benar-benar terjadi ya. Waktu itu saya menyampaikan materinya itu menjadi pelajar hebat ya, menjadi pelajar hebat. Itu ada di salah satu DVD bonus ya. Kalau teman-teman baca buku saya Dakwah Sekolah dalam Aksi, itu salah satu ada, bonus Sat. saya gimana teknik menyampaikannya kita sampaikan itu ya. Oh iya. Ada itu. Nah, itu satu ya teman-teman sekalian. Walaupun dalam perkembangannya akhirnya masjid tersebut menolak saya itu, menolak dalam arti mempersekusi. Tapi itu kasusnya beberapa bulan kemudian ya. Dan itu yang mempersekusi itu sebenarnya bukan takmir, tetapi adalah saudara tua ya. Saudara tua kita itu menekan takmir, kemudian takmirnya itu Pak Imamnya itu sampai minta maaf gitu ya, bilang begini, Mas Pri saya mohon maaf sebenarnya tidak ada niatan untuk menghalangi, tapi sesepuh desa gitu bilangnya, sesepuh desa itu belum terima begitu ya. Nah, itu terjadi seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya menolak itu bukan dari sisi konten yang disampaikan ya, tetapi karena ada hal lain di luar sana gitu. Itu yang terjadi. Jadi pelajarannya apa teman-teman sekalian? Sebenarnya masih banyak hal lain yang unik sebenarnya. Saya pernah ketika di tengah training itu langsung diajak keluar sama guru agamanya, tarik itu ya, keluar. Kemudian beliau itu bukan ngajak berantem ya, tapi setengah ngajak berantem gitu. Itu bilang anak-anak ini mau ujian ya, mau ini mau itu, mereka itu sibuk ya, jangan ditambah-tambahin dengan kegiatan-kegiatan lain yang nggak penting dan lain sebagainya. Itu sambil berdiri itu ya, saya minta beliau itu untuk duduk sejenak, silakan Pak duduk sebentar gitu kan. Nah kemudian saya sampaikan kepada beliau sekitar cuma 10 menit teman-teman. Saya sampaikan tentang problematika anak-anak muda, tentang pergaulan bebas ya, tentang narkoba dan lain sebagainya. Datanya saya sampaikan semua, dan saya itu sebenarnya menawarkan diri kepada sekolah untuk menjadi bagian dari solusi gitu ya. Akhirnya apa? Ternyata beda ya ketika berdiri dengan duduk gitu ya. Iya. Lebih slow gitu ya. Suasananya Bisa lebih gitu ya. Iya. Nah, ini agak ekstrim lagi itu ketika ngisi sebuah kajian di Rohis. Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah itu hadir, masuk ke masjid, ya tempat ngisi kajian. Coba kalau antum bayangkan aja ya, antum berposisi sebagai saya, teman-teman sekalian berposisi sebagai saya, duduk ya, kemudian dikelilingi anak-anak remaja, anak rohis, sekitar ada 6 ya, 6 pelajar.
kemudian kepala sekolah masuk ke dalam ruangan tersebut, nggak berdiri, nggak ngomong-ngomong apapun, kemudian tiba-tiba tanya begini, mau dibawa kemana ini anak-anak rohis? Aduh. Sadis juga itu, Sat. Coba bayangkan ya, dibawa kemana itu anak-anak rohis gitu ya. Tapi alhamdulillah, mungkin kalau teman-temannya agak militan ya, teman-teman ya kita ajak ke jalan Islam Pak. Nah itu bisa langsung diusir keluar sekolah itu nanti kalau begitu jawabannya ya. Tapi saya punya pendekatan yang memang diketahui oleh para guru ya. Misalnya guru itu kan biasanya mereka familiar dengan istilah IQ, kecerdasan intelektual ya, kemudian EQ ya. Konon katanya ada penelitian, saya sampaikan itu kepada Pak Sekolah, Pak, dalam sebuah penelitian itu kan kesuksesan seorang siswa itu kan 80% itu karena EQ-nya ya, IQ-nya itu cuma 20% gitu. Nah, tapi di antara IQ dan EQ itu ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Namanya SQ, spiritual question, ya, kecerdasan spiritual gitu kan. Nah, anak-anak ini saya untuk bisa menyelami di kecerdasan spiritual, Pak. Masa halnya begini itu sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya bisa diterima. Walaupun akhirnya juga dipersekusi juga ya, karena ada aturan sekolah yang sangat selektif ya dalam memasukkan pembicara luar di dalam sekolah itu. Nah, pelajarannya apa? Moral story-nya teman-teman sekalian, sebenarnya para pelajar, termasuk umat secara umum, itu mereka itu sangat mudah menerima akidah Islam, sangat mudah sekali. Cuman karena ada hal-hal yang sifatnya fisik tadi ya, persekusi tadi, yang itu kan bukan hambatan pemikiran ya, tapi hambatan otot gitu ya. Maksudnya bentuknya fisik, tapi kalau bicara pemikiran itu sebenarnya sangat mudah gitu ya, sangat mudah sekali untuk menerima gitu. Nah, sampai akhirnya saya waktu itu berpikir ya, seperti kisah masuk Islamnya dua ahlu nusroh ya di Yastrib gitu, Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Hudzair ya. Jadi itu kan dua ahlu nusroh yang sebenarnya sudah menyiapkan tombak ya di depan Mus'ab bin Umair yang mengusir Mus'ab dari Yastrib gitu ya, dari Madinah gitu. Tapi Yastrib kemudian Mus'ab mengatakan bahwa mari untuk duduk sejenak gitu ya. Nah, teman-teman memang kudu piawai, harus piawai bagaimana caranya agar orang-orang yang menolak dakwah, terutama orang-orang yang punya posisi penting itu untuk duduk sejenak gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga takut kalau ditanya takut juga Mas ketika ketemu dengan itu seperti itu. Ya ada terbersit takut itu, waduh gimana gitu ya, nanti diajak gelut gitu ya. Nah, kalau diajak berantem sih nggak masalah ya. Cuman kalau terus dipenjara dan macam-macam agak mikir juga gitu ya. Walaupun itu sudah konsekuensi ya. Tapi saya berpikir bahwa asosiasi saya itu adalah pada generasi sahabat. Jadi ini menjadi remodeling, artinya kita memodel diri kita itu, misalnya dalam kondisi seperti itu, waktu itu biasanya saya berpikir, wah saya ini sebagai seorang Mus'ab bin Umair gitu ya. Jadi seperti itu yang menguatkan saya ya, dan itu bisa dipakai teman-teman sekalian ketika berinteraksi dengan masyarakat. Demikian, David. Oh ya, Sat. Oke, syukur, Sat. Berarti salah satu artinya motivasi tokoh yang harus kebetulan Mus'ab juga kan yang membawa Islam ke Madinah ya, Sat. Mungkin dari Mas Wahyu dan Mas Ramadan mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar proses pembinaan remaja ya. Mungkin kalau Mas Wahyu di Jambi. Jadi ini, Sat. Kebetulan yang dari Manado, Mas Ramadan dari Manado juga, Sat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Persilakan. Sharing juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Kendala-kendala atau artinya apa-apa yang pernah dialami ya dalam selama proses membina remaja atau bagaimana ya. Dipersilakan, Mas Wahyu mungkin atau Mas Ramadan. Mas Ramadan. Atau langsung di sini. Ya. Jaka. Bagaimana Mas Ramadan? Oke. Ya, Mas Ramadan. Ya, begini Ustaz, terima kasih sebelumnya Kak. Saya ingin bertanya, kan
Ini kan Anda juga kan salah satu pengurus dari lembaga dakwah kampus. Ya. Nah, tapi karena ada beberapa orang itu mereka mengatakan bahwa lembaga dakwah kampus itu tidak bagus dan tidak baik. Yang dimana pasti selalu ujung-ujungnya itu ke partai politik dan dia. Padahal sebenarnya itu tidak benar dan tapi dia sangat menggoreng isu tersebut dan dia. Dan itu yang membuat akhirnya beberapa kader itu karena mereka berpikir di kalau orang masuk sebuah lembaga dakwah kampus tapi kalau ujung-ujungnya ke partai politik itu kata orang tidak suka kata dia. Jadi bagaimana itu Ustaz? Itu dia. Maksudnya mengkontrol dia dan supaya bahwa memang tidak betul seperti itu. Dia. Dan juga karena dia menggunakan karisma Ustaz, karisma dari orang tersebut yang sangat berperan penting di kampus. Dia. Jadi kebanyakan kader-kader itu lebih menyukai dari karisma dan daripada maksudnya lebih tetap bertahan dan di dalam sekolah lembaga dakwah kampus. Iya. Bertanya seperti itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Cuma itu Ustaz. Iya. Ya. Gimana Mas David? Moderatornya. Jadi ini Ustaz, artinya kendala yang kebetulan banyak yang menggiring opini ya. Banyak yang menggiring opini bahwa di tentang anak-anak LDK itu rata-rata ini tadi Ustaz, rata-rata yang berafiliasi dengan partai politik Ustaz. Jadi opini itu digiring untuk lembaga dakwah kampus ini Ustaz. Dan orang orang yang mengopinikan ini itu dia mempunyai jiwa karismatiknya Ustaz. Artinya dia dikenal itu bukan karena pemikirannya, tapi karena karismatiknya mempengaruhi seseorang Ustaz. Mungkin maksud dari Ramadan itu Ustaz. Artinya bagaimana menghadapi itu Ustaz. Ketika lembaga dakwah kampus ini itu dituduh bahwa ini bukan murni dari mahasiswa, tapi ada afiliasi politik dengan partai politik. Misalnya mungkin partai politik Islam Ustaz. Mungkin seperti itu Ustaz. Bukan begitu Mas Ramadan? Iya, padahal itu nggak betul. Padahal itu nggak benar lah. Iya. Tapi memang sudah digiring opininya seperti itu oleh orang tersebut. Terus ke pertanyaannya. Ya. Artinya opini ini Ustaz terus digiring terus Ustaz di kampus. Artinya memang kelompok-kelompok ini kayaknya kelompok yang terus terus mempersekusi gerakan-gerakan dakwah Ustaz. Mungkin kira-kira saran dari Ustadz untuk menghadapi kelompok-kelompok seperti ini Ustadz, kayaknya hampir sama, orangnya sama dengan apa yang terjadi dengan Ustadz Ustadz. Kayaknya sama Ustadz. Cuman yang bedanya ini skala di Kota Manado Ustadz. Sudah mulai bermain di ranah kampus. Mungkin itu Ustadz. Iya. Teman-teman sekalian, menarik ya kalau kita terjun di dakwah memang banyak tantangan yang akan kita hadapi yang membuat kita itu harus berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif bagaimana untuk menghadapi tribulasi dakwah tersebut gitu. Ya kalau itu silakan dipikir sendiri. Hadapi sendiri gitu ya. Pasti akan ada ketemu, yang penting bergerak terus gitu ya. Yang penting bergerak terus. Tapi begini, ada yang menarik ya. Dulu waktu sebelum kasus ramai tentang persekusi itu, baik itu di dakwah kampus ataupun di dakwah sekolah. Nah, saya sendiri di dakwah sekolah itu kan lebih banyak jalurnya itu misalnya menggunakan jalur per ya. Kalau misalnya ada training itu menghadirkan keynote speaker-nya itu dari dinas pendidikan gitu ya, dari mana departemen agama dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu sebenarnya sebagai uslub untuk bisa menarik para peserta di sekolah, ya enggak. Menghadirkan kepala dinas pendidikan itu kan berarti ketika datang ke sekolah-sekolah, itu kan kita punya badan ya. Oh ini yang jadi keynote speaker-nya adalah kepala dinas, masa Anda nggak mau datang kan begitu ya. Nah sementara dalam kondisi saat ini itu sudah nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau dakwah-dakwah yang sifatnya itu terbuka gitu ya, terbuka dalam arti menunjukkan baju, menunjukkan badan. Itu memang
untuk kondisi sekarang itu belum memungkinkan. Tapi kalau dulu itu masih terbuka sekali ya, apapun itu, ya apapun itu bajunya masih memungkinkan. Nah, untuk kondisi sekarang itu memang kita harus kreatif ya dalam hal apa? Dalam hal uslub ya. Banyak hal uslub yang bisa kita lakukan. Nabi pun melakukan hal yang demikian. Misalnya kita kita elaborasi kitab-kitab sirah. Uslub itu banyak sekali. Misalnya ketika di hadapan orang banyak yang orang itu nggak banyak kenal dengan Nabi, waktu itu di pasar Ukats ya. Pasar itu kan tempat keramaian orang-orang berkumpul ya. Orang berkumpul, kemudian beliau berdiri ya. Kemudian beliau mengatakan, percayakah kalian seandainya di belakang gunung itu sekelompok pasukan yang akan menyerang kota ini ya. Kemudian para hadirin itu mengatakan percaya karena ini adalah al-amin, orang-orang yang terpercaya gitu kan. Tapi ketika kemudian Rasul mengatakan, percayakah Anda bahwa saya ini adalah Rasulullah utusan Allah? Nah, ini kan mulai ribut itu. Ya, mulai ribut. Iya. Jahal itu kan mulai bisik-bisik gitu, Abu Jahal mulai bisik-bisik. Sebenarnya opini masyarakat sudah mulai tergiring sebenarnya. Oh iya juga ya. Dia itu kan orang yang terpercaya, nggak pernah berbohong. Setiap perkataannya itu tidak ada satupun perkataan bohong. Itu. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab dan geng-gengnya itu mulai bisik-bisik, membuat bisik-bisik di sekitar itu. Nah, itu uslub yang pertama. Tapi uslub yang lainnya Nabi itu menggunakan ini jamuan makan. Ya, jamuan makan kepada orang-orang yang masih kerabat keluarga. Dia mengumpulkan keluarganya, ya, mengumpulkan keluarganya, kerabatnya, kemudian duduk dikasih makan, ya. Makan-makan bareng gitu kan. Nah, setelah selesai makan, udah kenyang, ya baru disampaikan tentang kalimat tauhid gitu ya. Intinya adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mulai ribut lagi kan gitu. Nah, di dua pendekatan ini sebenarnya banyak uslub yang bisa dipakai gitu ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu mungkin teman-teman juga sudah paham tentang ini ya, tentang istilah lembaga mantel gitu ya. Iya, sudah Sat. Ya, lembaga mantel itu kan bisa dipakai, ya, bisa dipakai untuk mendekati mereka, ya, untuk mendekati mereka dan tidak melulu untuk kemudian menampakkan badan kita harus langsung badan itu enggak, tapi bisa diawali dengan pendekatan. Makanya kan dalam kita mendekati manusia itu kan biasanya konten materi itu biasanya yang kedua gitu ya. Yang pertama itu adalah kedekatan personal. Jadi kedekatan personal kita dengan calon mat'u kita, calon binaan kita. Kita kenal dulu. Ya. Kalau di Jawa itu adalah istilah pekewuh. Tahu pekewuh enggak? Sungkan gitu ya. Oh, sungkan ya, Sat. Ini sudah kenal dekat gitu ya. Sudah kenal dekat kok diajak kajian kok nggak mau. Padahal nggak mau beneran sebenarnya gitu. Tapi karena pekewuh, karena sungkan datang juga gitu. Tapi kalau di ini saya sana nggak tahu ya, nggak ada pekewuh mungkin ya. Lo maunya apa itu kan? Jelas gitu ya misalnya kan gitu. Itu kultur ya. Jadi memang kultur juga harus dipelajari juga. Daerah Manado misalnya atau Makassar itu kan to the point aja gitu. Saya pernah ketemu dengan teman-teman di Makassar itu ya ngomongnya itu kayak mau perang aja gitu. Padahal perang itu biasa ngobrol biasa tapi agaknya itu kayak ngajak berantem gitu. Iya, Kita kan dari orang Jawa itu kan diam aja itu orang ngapain gitu kan. Padahal biasa aja itu menurut mereka gitu. Iya. Tapi kita dari Jawa kan nggak biasa gitu. Itu kultur. Jadi kalau kultur itu nanti kita berbicara di uslub ya, berbicara di uslub dakwah. Nah, yang paling tahu uslubnya mau dipakai seperti apa ya tentu teman-teman yang langsung terjun di lapangan, ya terjun di lapangan, ya di lapangan masing-masing. Nanti akan menemukan kondisi-kondisi yang menurut teman-teman itu bisa dipakai gitu ya untuk melakukan pendekatan kepada mereka itu. Saya pun demikian ya. Jadi sebenarnya dulu saya itu sebenarnya paling nggak suka kalau formal gitu sebenarnya gitu ya. Tapi karena ada teman-teman yang memang di dalam kepalanya itu para pengemban dakwah itu memang kita pakai jalur formal dulu kan begitu ya, nggak masalah karena ini pilihan aja. Nah, saya sih sebenarnya langsung mendekati anak-anak roisnya, nggak usah ketemu dengan guru agama, nggak usah ketemu dengan kepala sekolah, langsung aja ketemu dengan mereka kan gitu. Ya sebenarnya nggak masalah ya, itu hanya pilihan saja gitu. Tapi ternyata untuk untuk saat ini uslub yang sifatnya itu non formal itu harus dibanyakin ya, harus dibanyak-banyakin gitu. Nah, misalnya apa? Rujak party misalnya. Ya. Itu sebelum puasa ya. Kalau pas puasa jangan rujak party. Ya. Nah, rujak party atau mungkin jalan-jalan ke gunung, ke pantai dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya itu informal. Adapun opini itu pasti ya. Adapun opini mau digiring
apa namanya, aliran sesat, ya apalah gitu ya, itu pasti. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas ya senantiasa bergerak itu sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakat itu hanya kurang informasi aja. Seandainya mereka itu punya informasi pembanding yang langsung dari para pengemban dakwah, itu cepat banyak, nggak lama. Paling tidak minimal mereka itu akan mendukung. Kalau nggak mendukung ya minimal membiarkan kita, ya membiarkan kita. Ya begitu. Terus ini saat ada pertanyaan dari Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang yang di mana kita dalam posisi persekusi sehingga kita sangat sulit untuk masuk ke anak sekolah. Solusinya kira-kira bagaimana, Sat? Mungkin Mas Wahyu minta uslubnya, Sat. Cara-caranya yang artinya yang memang ketika masuk itu memang udah plong, Sat. Bukan begitu, Mas Wahyu? Mungkin dipersilakan, Sat. Ya, jadi kalau kita sudah bisa ketemu dengan salah satu anak sekolah dari sekolah manapun itu kita bisa menembus hadangan atau tantangan yang ada di depan kita. Karena apa? Salah satu ciri anak-anak sekolah itu adalah jaringan pertemanan, ya, jaringan pertemanan. Jadi satu anak sekolah itu kan punya teman ya. Nah dari temannya itu, dari seseorang yang sudah kita bina itu kita mainkan, ya, kita minta mereka untuk undang gitu kan. Yang ini sering saya lakukan itu misalnya saya sudah apa yang kita miliki hari ini. Ya, jadi dimulai dari apa yang kita miliki hari ini. Misalnya, saya sudah punya anak-anak binaan, adik-adik binaan di pelajar, misalnya ada 4 atau 3 gitu ya. Nah, dari situlah kita bergerak. Nah, kita menggunakan alamiahnya anak-anak pelajar itu jaringan pertemanan. Kita undang mereka, ya, 3 itu kita gerakkan, kita bina mereka, kita pandu mereka, sehingga minimal dari satu pelajar itu bisa mengajak temannya. Itu gampangnya seperti itu ya. Kita bikin acara yang informal. Yang pernah saya lakukan itu adalah ini, jalan-jalan ke pantai. Di dekat Jogja itu, di Jogja itu kan ada pantai ya, pantai selatan. Ya dari 3 itu alhamdulillah bisa ngajak 1. Jadi 3 itu adalah bahasanya itu adalah teman-teman kita yang adik binaan yang eksternal itu adalah satu orang. Tapi itu juga sudah luar biasa usahanya itu ya. Kita ngerancangnya 1 bulan dapat 1 gitu ya. Alhamdulillah. Ya, itu ya kalau kita berangkatnya dari yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya barangkali ini menjadi wawasan kita bersama. Jadi ada istilah ini pendekatan pendekatan teknologi ya, psikologi. Maksudnya adalah ada istilahnya itu generasi milenial. Generasi milenial ini adalah anak-anak yang dia itu terlahir tahun 1990 ke bawah. Jadi itu milenial ya. Tapi kalau anak-anak sekarang SMA sekarang tahun 95 ke atas lahirnya itu masuknya sudah bukan milenial tapi Gen Z ya. Dan tempat mereka berkumpul itu teman-teman sekalian, kalau dulu kan tempatnya tempat nongkrong ya, tempat berkumpulnya itu kan nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Atau kumpul di mana gitu ya. Tapi kalau sekarang itu tempat berkumpul mereka itu adalah di sosial media. Ya, di sosial media. 3 platform besar yang masih eksis sampai hari ini itu ada 3 yang digunakan oleh anak-anak generasi Z, Gen Z. Anak-anak SMA, SMP sekarang ini, termasuk nanti generasi anak-anak kita. Itu ada yang pertama itu kalau anak-anak Gen Z itu ke Instagram. Ya, Instagram. Kemudian yang kedua adalah YouTube, Facebook ya. Kemudian yang ketiga YouTube. Jadi tempat berkumpul itu di mereka, di 3 tempat itu. Karena kalau kita mau berdakwah kan kita harus mengetahui tempat mereka berkumpul ya. Tempat mereka berkumpul itu di mana gitu ya. Nah, maka memang di era informasi saat ini penting bagi kita untuk menggunakan 3 platform sosial media ini sebagai wasilah ya, sebagai sarana agar kita bisa menjangkau lebih banyak. Walaupun dalam konteks dunia nyatanya itu adalah dengan memainkan apa yang sudah kita miliki. Ya, apa yang sudah kita miliki. Misalnya di satu kota ada teman kita pengemban dakwah yang dia menjadi guru. Nah, itu kan sudah jelas ya, akses ke sana itu ada. Ya, maka kita mainkan di situ gitu. Ada mungkin anak pengemban dakwah itu yang mereka itu masih sekolah SMA, yang masih sekolah.
ya udah kita minta izin orang tuanya yang notabene juga adalah seorang pengemban dakwah untuk menggunakan si anak tadi untuk akses. Jadi antum harus berpikir tentang bagaimana caranya mengakses, ya artinya kita bisa menjangkau para pelajar di tempat mereka berkumpul. Kalau di luar itu misalnya ngadain acara itu memang agak sulit, kecuali sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya atau mungkin guru-gurunya adalah para aktivis dakwah, ya pengemban dakwah. Itu pun juga sangat terbatas untuk saat ini, sangat terbatas. Karena tahuan dinas saja bisa langsung dimutasi itu, atau bisa dicopot dari jabatan kepala sekolahnya. Risikonya memang tinggi, ya. Nah, jadi bisa melakukan dengan apa yang sudah kita miliki, ya. Jadi berpikirnya jangan dari yang tidak kita miliki, tapi apa yang kita miliki, ya. Kita miliki itu tentu sebagai sebuah jamaah dakwah, kita tidak berpikir sendiri, ya. Nah, kalau berpikir sendiri jelas agak kesulitan karena sumber daya diri kita juga terbatas, ya. Mungkin ada pengemban dakwah yang dia itu punya kemampuan mengontak, tapi isinya nggak bisa, ya. Sementara kita bisa ngisi, tapi kontak kita terbatas, kan begitu. Bisa saling tolong-menolong gitu. Bekerja sama. Atau menggunakan sosmed, ya betul, ya. Jadi seperti itu. Demikian ya kira-kira. Kalau uslub teknisnya seperti apa, ya yang informal aja, ya. Tapi untuk sementara ini memang misalnya bisa berkumpul di ini, ya, aplikasi misal Zoom gitu, ya, dikumpulkan. Silakan antum buka ini di IG-nya Teman Surga. Ya, ini teman-teman kita dari dakwah sekolah itu di Teman Surga. Itu kalau nggak salah setiap sore, ya, menjelang berbuka itu mengadakan live. Ya, yang ngisi itu adalah para aktivis dakwah sekolah. Rata-rata memang sekarang masih ada dari Bogor, ya, sekitaran Bogor, Jakarta. Nah, itu yang ngisi gitu. Kemarin itu kalau nggak salah Mas Budi Permana, ya, dari Kalimantan kalau nggak salah. Ya. Nah, itu uslub karena di di Instagram itu juga sering berbagi gitu, ya. Diajari membuat meme, gambar yang itu menarik, ya, bagi anak-anak muda sekarang. Jadi banyak sekali, ya, uslub yang bisa dipakai, apalagi dalam kondisi saat ini, ya, hampir semua remaja pelajar itu, ya, bisa dikatakan pegang smartphone semuanya lah, ya, pegang smartphone. Seperti itu kira-kira. Bagaimana, Mas Wahyu? Bisa terjawabkan? Ya, kalau mau nambahi atau sharing apa-apa? Ya. Saya mau silakan. menanggapi di. Ya. Ini mungkin kondisi di lapangan itu kita udah punya gitu, udah punya pionirnya, udah punya beberapa orang-orang dalam di Suaranya kurang jelas, ya, sebagai ya. siswa itu. Sekarang dari kurang jelas, ya. Saya ulangin, ya. Jadi kita kan saya nggak jelas, nggak pionir. apa-apa, yang penting moderatornya jelas nanti. Ya. Oh ya. Saya nggak jelas, nggak apa-apa, moderatornya jelas. Tapi mungkin insya Allah bisa dengar. Lanjut, Mas. Mungkin bisa diulangi, Mas Wahyu. Iya. Jadi kan kita ini udah punya pionir di sekolah juga gitu. Udah punya beberapa siswa-siswa di sekolah gitu. Di satu sekolah kita bahkan udah sempat menguasain di anak musolanya gitu, dan ada di beberapa sekolah yang kita masih megang 1-2 orang gitu. Nah, yang jadi masalah itu mereka ini kesulitan gerak gitu. Yang jadi masalahnya lagi di posisi kita sudah megang basis, sudah megang banyak, hero-nya ini malah turun gitu, semangat ini malah down gitu, malah loyo gitu, karena ya tekanan dari beberapa guru, beberapa kepala sekolah gitu. Nah, sedangkan di posisi teman-teman yang ada satu sekolah cuma dia sendiri, ini posisi ini untuk tekanan dari guru nggak ada, melainkan hanya dari rival kita gitu, rival dalam posisi di sekolah kita juga selain di kampus kan ada rival, tapi di sekolah kita juga udah punya rival gitu untuk di sekolah, dan rival kita ini udah punya basis di sekolah itu, sementara kita juga masih megang satu pionir. Nah, sehingga ini kesulitan untuk membangun opini di sekolah itu gitu. Jadi mungkin tuh kira-kira kayak mana kan solusinya, masih bingung juga gitu. Apalagi yang udah punya basis ini tapi semangatnya loyo gitu, kayak mana kira-kira biar bangkitin semangat mereka lagi. Ini kan jadi bahaya gitu. Kita udah punya basis tapi semangatnya loyo, kan kacau ini dia. Ya,
Udah, Mas Wahyu? Sudah. Oh, oke. Jadi Suaranya Mas David, ada suaranya. Jadi ini ada dua masalah, Sat. Dua masalah yang dimaksud oleh Mas Wahyu ini. Masalah yang pertama itu bahwa di mereka ini sudah punya basis, Sat. Sudah ada kekuatan. Cuman hero perjuangannya itu tidak ada, Sat. Bukan seharusnya tambah meningkat tapi tambah turun, Sat. Padahal udah ada kekuatan besar di sini, Sat. Sedangkan yang satu ini ada kekuatan, Sat. Persekusi artinya tidak dipersekusi oleh pihak kampus, cuman dia belum ada basis, Sat. Dia hanya artinya bergerak secara sendiri dan dan lawannya juga ini kan artinya di besek yang satu ini tadi, Sat, itu udah ada lawannya kita, Sat. Mungkin yang dimaksud oleh Mas Wahyu ini contoh kayak sekarang kan udah ada itu kan bisa dikatakan belum lagi orang-orang yang menyerang dakwah ya, Sat. Artinya mungkin Ya, Mas Wahyu kalau di posisi saya ini rivalnya ini teman. kira gimana, Sat? Mungkin Ya, oke, langsung saya jawab ya. ya, Sat. Oke, yang pertama, jadi begini, kita memposisikan saudara-saudara kita, ya, baik itu saudara tua ataupun saudara dekat, itu tetap innamal mu'minuna ikhwah, jadi mereka saudara kita gitu ya. Jadi tapi memang saudara itu kan ada saudara yang nakal gitu ya, ada yang suka jewer gitu ya, ada yang suka jita-jita, tapi bagaimanapun juga itu tetap saudara gitu ya. Ya. Jadi tetap saudara dan perlu antum ketahui bahwa ranah pertarungan kita itu sebenarnya bukan dengan mereka ya. Ranah pertarungan kita itu bukan dengan mereka. Tetapi musuh kita itu adalah orang-orang kaum kafir penjajah ya. Yang kebetulan mereka itu dijadikan sebagai proksi. Ya, jadikan sebagai apa ya? Kalau kita nggak jeli, kita nggak hati-hati melihatnya, pukulan kita itu malah nanti salah pukul gitu ya. Nah, mereka itu juga bagian dari objek dakwah kita. Ya, jadi apa yang kita anggap dalam tanda kutip sebagai lawan ya, itu adalah saudara-saudara kita, itu adalah bagian dari objek dakwah juga gitu ya. Walaupun mereka juga sudah mempunyai frame berpikir atau kitab-kitab yang sudah mereka jadikan rujukan gitu ya, yang istilahnya itu sudah mutabanatan begitu. Mungkin nggak bisa diotak-atik gitu, tapi tetap objek dakwah kita. Gitu. Antum bisa bayangkan dulu ketika misalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu juga banyak anggotanya itu adalah dari Ikhwanul Muslimin ya. Ya, walaupun beliau sendiri bukan dari Ikhwanul Muslimin ya. Artinya apa? Kita bisa belajar dari situ bahwa sebenarnya itu bukan musuh, bukan lawan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan semangat dari mat'u kita, binaan kita. Saya mengajak teman-teman itu untuk melihat ke dalam, ya, melihat ke dalam. Saya tidak tahu apakah teman-teman itu membina langsung mereka ataukah ada pengemban dakwah yang lain yang membina dan kita mengamati gitu ya. Mengamati sehingga kita bisa melihat bahwa oh itu sedang loyo, oh itu sedang girohnya tidak semangat dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sedikit bercerita dengan apa yang saya alami langsung. Artinya memang saya membina mereka, para pelajar itu. Biasanya mereka para pelajar yang loyo, itu juga ada faktor, kalau saya berusaha untuk melihat dari diri saya. Jadi, kok loyo itu kenapa gitu, ternyata apa, jarang didatangi rumahnya misalnya gitu. Kenapa kok nggak semangat? Karena ternyata ada masalah yang kita itu nggak tahu kan begitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Karena membina pelajar itu memang bukan short time ya. Jadi bukan berarti kita membina seminggu, 2 minggu, bahkan setahun jadi militan gitu enggak. Tapi ada proses yang memang harus dijalani gitu.
Antum bisa bayangkan seorang Ali bin Abi Thalib ya, masuk Islam usia 9 tahun. Itu kan kalau dalam jenjang pendidikan sekarang itu kelas 3 SD kalau nggak Kelas 3 salah SD. ya, kelas 3 kelas 4 SD. Kita nggak bisa bayangkan seorang Ali itu kemudian nanti beliau itu adalah seorang khalifah yang keempat, ya ada. Setelah khalifah Umar, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang keempat adalah Ali. Itu kan nggak bisa dibayangkan ya. Padahal di sisi Ali itu ada sahabat-sahabat lain yang bisa dibilang juga hebat gitu. Ada Abdurrahman bin Auf, ya kan. Kemudian ada Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya itu. Tapi seorang Ali gitu. Nah, tetapi tentu saja titik awalnya adalah pembinaan di Darul Arqam itu ya. Ali pun begitu. Nah, makanya perlu dipahami bahwa dakwah sekolah itu bukan short time. Artinya bukan kita membina hari ini langsung jadi langsung bisa ngontaki semua orang ya, langsung gurunya ditantang diskusi, debat gitu. Enggak, tapi jangka waktunya itu panjang gitu ya. Jangka waktunya panjang karena kita juga berpikir bahwa seandainya kita sekarang masih muda, mungkin 10-20 tahun ke depan, ya binaan kita itu dengan kondisi yang mungkin sempat loyo itu ya, malah menjadi guru kita kan bisa jadi ya. Karena proses perjalanan hidup manusia kan begitu. Nah, makanya untuk kalau misalnya ada kasus, misalnya ada pelajar yang terlihat girohnya menurun dan lain sebagainya, itu coba dilihat masalahnya di mana, kemudian diselesaikan gitu. Kalaupun memang sudah diketahui masalahnya dan dicoba untuk diselesaikan, kalau nggak selesai, ya apalagi kalau memang ditendang aja nggak apa-apa. Karena kalau bikin masalah repot juga gitu ya. Ya, tapi tentu saja kita sebagai senior mereka lah, sebagai kakak senior juga harus bijak dalam arti harus diberikan solusi-solusi terlebih dahulu. Saya pernah ada ketua rohis ya, ini ketua rohis ngaji ya, kemudian ngaji, tapi dalam perjalanan itu berangkat tidak berangkat tidak berangkat, itu kan nggak jelas itu. Kita jadi kalau jadi pembina itu ini maunya apa gitu ya, nggak jelas banget itu ya. Tapi mau di misalnya nggak usah berangkat ngaji aja, tapi masih mau berangkat gitu kan, nggak juga kan gitu. Nah akhirnya apa? Saya dalami lagi, ternyata dia aktif di rohis. Biasanya nih kalau di sekolah anak-anak rohis itu aktifnya di mana-mana. Rohis, waktu bersamaan dia di OSIS, waktu bersamaan di pramuka, wah ikut banyak banget itu. Sehingga susah fokus. Sehingga pernah ada juga anak-anak OSIS ya, salah satu wakil ketua di OSIS ngaji gitu ya, halaqah 5 menit itu belum dimulai baru salam pembukaan, mas izin dulu ya, ada rapat OSIS, coba bayangkan halaqah jeda karena ada rapat OSIS gitu ya, dia pergi gitu ya, nanti setengah jam lagi balik lagi gitu, ini apa gitu ya. Dibentur-bentur kan Ustaz? Nah akhirnya kan begitu ya, ceritanya begitu ya. Tentu saja ini kan nggak standar kalau seperti itu kan, harus ada proses standarisasi ya. Tentu saja harus diingatkan tentang prioritas ya kan. Kalau pas kajian ya diselesaikan sesuai waktunya gitu kan. Kalau pas rapat OSIS ya pas rapat itu kan ada waktunya masing-masing gitu. Nah jadi seperti itu diselesaikan. Ada juga biasanya anak-anak sekolah itu kasusnya karena ini ijtima'nya, jadi sistem pergaulannya. Nah, biasanya karena masalah pacaran gitu ya. Itu pernah kejadian anak rohis itu bukan pacaran ya, istilahnya itu TTM ya, teman tapi mesra gitu. Itu kejadian itu. Jadi ini kelemahannya anak-anak rohis ya, termasuk di tetangga kita, di teman-teman di tarbiyah itu sempat kita tegur gitu ya. Karena begini, pernah kejadian itu rapat rohis. Tanya itu rapat bahas tentang apa ya, ikhwan akhwatnya bahas tentang proker gitu ya, program kerja. Oh ya, 1 bulan kemudian saya tanya, itu rapat lagi, prokernya belum selesai mas gitu ya. Nah kemudian tanya lagi, apa lagi prokernya belum selesai, ini ke proker terus nggak selesai kan begitu. Nah ternyata memang ada kasus gini, ada split personality. Jadi nggak semua anak rohis itu terus, karena gini ada yang gini ya, mas kita rapat ya. Nah, saya ajak mereka rapat. Bareng Ahmad enggak? Ya kalau Ahmad kan sudah ada divisi keputriannya. Itu kan mereka nyeletuk itu. Wah nggak asik kalau nggak ada Ahmadnya gitu. Iya. Saya kira ini juga terjadi di kampus ya.
Beberapa kampus biasanya seperti itu. Apalagi anak-anak rohis, mereka itu masih SMA kan begitu. Nah itu ya memang harus diingatkan. Dan insya Allah kalau mereka itu ikhlas ya menjalani pembinaan, mereka ikhlas ya mereka mau berubah ya, mereka tetap insya Allah bisa bertahan. Ya insya Allah tetap bisa bertahan. Begitu ya. Saya nggak tahu detail masalahnya apa, tapi intinya kalau kita sudah punya ya binaan kita, maka benar-benar ya dibina, dibentuk, dibina, ya dimutabaah ya, didatangi rumahnya, itu sangat penting ya. Mereka itu didatangi rumahnya, senang banget itu, senang banget. Pernah nggak datangi rumahnya? Ya, demikian Mas David. Ya, Ustaz. Oke, Ustaz. Berarti artinya cukup banyak juga permasalahan-permasalahan sebenarnya, Ustaz. Kalau untuk kebetulan saya juga belum pernah kontak ini, Ustaz. Belum kontak anak-anak SMA. Cuman rata-rata di sini udah pemikiran-pemikiran sekuler semua, Ustaz. Karena seperti yang Ustaz bilang tadi, mau rapat tadi ada ceweknya atau enggak, artinya untuk mendekati akhwat-akhwat, Ustaz, artinya sebagai pencetus kayak pacaran syar'i, itu rata-rata dari anak masuk kuliah itu, astagfirullah, Ustaz. Seharusnya anak pemahaman, tapi ketika masuk astagfirullah kuliah dan naudzubillah min dzalik ya. udah kebablasan, Ustaz, tambah-tambah kebablasan. Mungkin masih ada, Ustaz. Ini kayaknya baru masuk ini. Mbak Artikat. Ini dari Jawa, kalau nggak salah. Oke, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan?